Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman TLC yang alhamdulillah saya diamanai untuk menyampaikan materi tentang manajemen konflik pada acara Training of Trainer Team Leader Cendekia 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardan Bagus Jiwantono. Saya Prodi Agribisnis angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan manajemen konflik. Nah, di sini kira-kira menurut teman-teman apa sih organisasi itu gitu? Mungkin teman-teman ada sudah yang pernah ikut di SMA atau mungkin sekarang yang sedang mengikuti rentetan kegiatan-kegiatan di organisasi-organisasi di kampus. Mungkin teman-teman juga sudah tahu dan juga sudah bisa mendefinisikan terkait dengan pengertian organisasi tersebut. Nah, organisasi tersebut itu merupakan suatu wadah untuk berkumpulnya orang, biasanya lebih dari 3 orang, yang di dalamnya terdapat sebuah sumber daya alam yang tersusun secara sistematis dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini karena memang saya menyampaikan materi terkait dengan manajemen konflik, jadi biasanya manajemen konflik itu identik dengan organisasi. Jadi mungkin saya sampaikan terkait dengan manajemen konflik yang ada di organisasi dan juga mungkin di beberapa kehidupan sehari-hari kita ya. Kemudian terkait dengan pengertian manajemen. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa agribisnis sudah tahu semuanya terkait apa sih pengertian manajemen itu. Jadi pengertian manajemen itu biasanya kita sering singkat dengan singkatan POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling, yaitu terkait dengan perencanaan, kemudian terkait dengan pengorganisasian, kemudian actuating terkait dengan pelaksanaan, dan juga controlling terkait dengan pengawasan. Nah, kemudian konflik apa sih konflik itu? Ya mungkin kita secara sederhana mencoba mendefinisikan bahwa konflik itu merupakan sesuatu yang saling berbenturan. Jadi berbenturan, bertabrakan, atau mungkin ketidaksesuaian, ketidakcocokan, ketidakselesaian, oposisi, dan berbagai interaksi antagonis yang bertentangan. Nah, kemudian dari pengertian tadi, mulai dari organisasi, kemudian manajemen, kemudian konflik. Nah, kemudian saya mungkin ada sebuah PR atau mungkin oleh-oleh untuk teman-teman ketika kita bertemu di hari Sabtu besok terkait apa sih manajemen konflik itu gitu ya. Nah, besok saya akan tanyakan kepada teman-teman satu persatu. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis konflik. Jadi konflik itu tidak serta-merta semuanya negatif, tidak, tapi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk yang positif itu biasanya ada ini di slide ini keliru ya, yang bawah ini negatif, yang atas ini positif. Jadi untuk yang negatif ini ada kekerasan, kemudian ada pengerusakan, kemudian ada tindakan-tindakan anarkisme dan sebagainya. Jadi lebih kepada fisik tanpa kontrol emosi dan sebagainya. Nah, ini memberikan dampak yang cukup merugikan baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian jenis konflik yang positif yang di atas itu biasanya cenderung memberikan sebuah dampak secara positif. Biasanya seperti kegiatan petualangan, pembaruan, inovasi, kreasi, pertumbuhan, dan pengembangan produk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lebih banyak lagi jenis konflik. Nah, sebenarnya jenis konflik ini tidak hanya berputar di sini, ada 8 ya. Ada 8. Nah, tapi di sini saya coba fokus kepada yang nomor 1 dan nomor 8 saja. Soalnya di sini mungkin yang kita akan terapkan atau mungkin yang akan kita gunakan hanya beberapa saja. Kalau jenis konflik secara umum memang banyak sekali ya. Yang pertama, menurut Choi Kanto itu ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik berskala internasional. Contoh konflik pribadi, semisal sampean ada pribadi soal skripsi, kok skripsi saya tidak selesai-selesai. Nah, itu mungkin menjadi sebuah konflik pribadi ya teman-teman. Kemudian konflik rasial. Kemudian yang ketiga ada konflik antar kelas-kelas sosial, biasanya antara si kaya dan si miskin, antara buruh dan majikan dan sebagainya. Kemudian konflik politik antar golongan-golongan dalam masyarakat, seperti semisal golongan A dengan golongan B atau ormas A dengan ormas B dan sebagainya. Jadi terkait dengan kelompok-kelompok ya teman-teman. Kemudian selanjutnya konflik berskala internasional, seperti kemarin yang mungkin masih hangat diingatan kita terkait dengan konflik yang ada di Ukraina dan juga di Israel. Nah, mungkin itu juga menjadi sebuah dampak yang cukup internasional ya, mulai dari nilai dolar menurun, kemudian perekonomian di berbagai negara juga mulai meredup dan sebagainya. Kemudian kita coba beralih ke yang nomor 8 ya teman-teman. Di sini ada konflik
antar individu dengan kelompok, kemudian konflik antar kelompok, konflik antar organisasi, dan seterusnya. Ada konflik di intragrup dan di intergrup. Nah, terkait dengan konflik di mohon maaf ya, ini yang nomor 7 ya. Mulai dari konflik dalam diri pribadi individu seperti tadi skripsi dan sebagainya yang tidak selesai, kemudian konflik antar individu dalam organisasi itu biasanya antara si A dan si B itu ada sebuah konflik, akhirnya menimbulkan penurunan kinerja di organisasi. Kemudian konflik individu dengan kelompok, semisal di pertanian, semisal saya ada konflik dengan teman-teman Porgafta, jadi saya dan sebuah sekelompok itu terjadi sebuah konflik. Kemudian konflik antar kelompok, semisal antara UKM satu dengan UKM lain, jadi lingkupnya lebih luas. Kemudian konflik antar organisasi. Nah, kalau kelompok tadi mungkin lebih ke divisi-divisi, semisal divisi di Himagri ya, di KWU dan POSDM yang saling konflik dan sebagainya, itu yang kelompok. Kemudian yang antar organisasi seperti tadi Porgafta semisal dengan apa gitu. Jadi lebih ke skala luas. Nah, kemudian ada konflik di intra itu di dalam grup dan inter itu di luar grup ya teman-teman. Nah, kemudian di sini terkait dengan tahap konflik. Nah, ini biasanya saya mengambil dari Robbins pada 2003 bahwasanya tahapan konflik itu ada 5. Yang pertama terkait oposisi atau ketidakcocokan potensial. Nah, di sini ada sebuah unsur yaitu komunikasi, struktural dan sebagainya. Biasanya ini tahap awal munculnya konflik. Kemudian kognisi. Kemudian sudah mulai muncul nih konflik-konflik yang ada. Kemudian maksud, biasanya sudah mulai timbul sebuah perilaku seperti ada sebuah persaingan, ada sebuah kompromi, menghindari dan sebagainya. Kemudian lebih kepada perilakunya yang dimaksud di sini adalah perilaku dari misal dari pihak-pihak lain itu memberikan respon seperti apa. Nah, kemudian pada hasil. Nah, hasilnya kira-kira kalau misal di organisasi meningkatkan kinerjanya atau mungkin menurunkan. Nah, itu yang dapat kita lihat di sini. Jadi pada tahap akhir ini yang menjadi sebuah penentuan terkait apakah konflik itu positif, apakah konflik itu negatif. Jadi di akhir kita coba lihat. Nah, di sini ada ciri-ciri organisasi yang mengalami konflik. Yang pertama terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antar individu atau kelompok. Nah, di poin pertama ini sebenarnya dapat positif, dapat negatif, tapi kebanyakan negatif. Nah, positif ini yang dimaksudkan adalah perbedaan pendapat dan sebagainya kan itu kan justru membuat sebuah menghasilkan sebuah argumen atau mungkin hasil yang komprehensif atau mungkin yang lebih lengkap dibandingkan ketika kita dari pendapat kita pribadi. Jadi dari beberapa pendapat itu lebih baik. Kemudian terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan perbedaan persepsi. Nah, ini jadi ketika kita di organisasi tetap kita satu tujuan, cuma mungkin kalau memang perbedaan persepsi itu sesuatu yang wajar karena memang persepsi di antara individu itu berbeda-beda. Kemudian terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu dalam satu kelompok. Semisal semisal ya saya memiliki moral karena memang saya maba, semisal ya saya maba, jadi bahwasanya saya tidak boleh pulang lebih dari jam 10 malam. Tapi di Himagi ternyata rapatnya sampai malam jam 11 dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi pertentangan ini ya, pertentangan moral. Kemudian yang nomor 4 adanya sikap dan perilaku saling meniadakan atau menghalangi atau mungkin untuk mendapatkan kemenangan. Jadi lebih kepada upaya-upaya negatif bagaimana saya pribadi ini bisa menang dibandingkan yang lain. Nah, kemudian di sini terkait dengan akibat konflik ya, teman-teman. Yang pertama dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi, jelas karena memang komunikasi di organisasi itu sangat penting karena memang menangkup terkait dengan berjalannya sebuah roda organisasi. Konflik dapat membawa organisasi ke arah organisasi. Jadi biasanya konflik itu tidak serta-merta negatif, tapi ada positifnya juga. Tapi tergantung bagaimana kita mengatur dan juga mengelola terkait dengan konflik tersebut. Kemudian yang ketiga ada konflik menyebabkan ketegangan antar individu, jelas melatih mental. Kemudian konflik dapat mengalami kerjasama antar individu dan gangguan komunikasi. Jadi jelas ya karena memang ada konflik di antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi kinerja mungkin tidak profesional, dibawa-bawa konfliknya di dalam sebuah organisasi itu merupakan mungkin tidak jarang kita temui. Jadi sering. Kemudian nomor 5 konflik dapat memindahkan perhatian anggota organisasi dari tujuan organisasi. Jadi karena adanya konflik yang awalnya tujuannya organisasinya semisal A jadi melenceng ke B dan sebagainya.
Nah, kemudian pendekatan dalam mengelola konflik, yang pertama ada problem solving, jadi win to win solving. Jadi kita mempertemukan antara terkait A dengan B, langsung kita temukan, mendiskusikan terkait dengan apa sih konflik kalian, bagaimana kita menyelesaikan secara baik. Jadi di sini kita mempertemukan secara langsung win to win. Kemudian selanjutnya adalah superordinate goals. Jadi di sini terkait dengan pengalihan. Misal ada konflik A, kita alihkan menimbulkan sebuah gimmick, istilahnya kayak gitu ya. Jadi misal ada permasalahan A, kita coba buat permasalahan baru yang sekiranya mungkin nanti bisa kita selesaikan dengan mudah. Nah, itu mungkin yang juga dilakukan oleh pemerintah kita. Kemudian expansion of resource. Jadi kita memperluas terkait dengan sumber daya alam kita agar nanti penyelesaian konflik lebih mudah. Kemudian ada avoidance, yaitu penghindaran. Kita menghindari adanya konflik. Jadi sebelum kita penanganan, kita ada juga pendekatan dengan menghindari konflik dengan melakukan cara-cara tertentu. Kemudian dengan kompromis, yaitu di sini tidak ada yang menang atau kalah. Jadi di sini kita berkompromi untuk mencari jalan keluar secara bersama. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin tadi ada gangguan atau mungkin penyampaian saya yang kurang lengkap. Besok kita banyakin diskusi di hari Sabtu. Saya harap teman-teman di sini tidak pasif ya, karena memang TLC terkenal dengan kecakapannya dalam dan antusiasnya dalam belajar. Jadi kalau memang teman-teman di sini ingin belajar, saya coba lihat besok ketika teman-teman kita bertemu secara langsung di Meet atau mungkin secara online. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun. Billahi wa taufiq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.